atau sudah ada progres atau masih ada yang perlu ditanyakan gitu, supaya nanti nggak banyak lagi yang perlu dipertanyakan. Aman ya berarti ya untuk tugas ya? Izin Pak, mungkin Ya. aman Pak, dan sedang mencari-cari jurnalnya Pak. Oh gitu, ya. Oke, makasih. Oke, Ya Pak. kemarin saya juga sudah mengkoreksi ya yang nilai UTS gitu. UTS mungkin saya bisa menjelaskan secara umum aja. Jadi nilai yang minimum 75 gitu ya. Ya maksimum 98. Kemudian dari sisi median sekitar 86, rata-rata kelasnya 87,42 dengan standar deviasi 5,38 gitu. Jadi secara umum sih nilainya cukup baik gitu ya. Terlepas dari ada beberapa poin yang saya lihat dari jawaban yang ada gitu, terutama misalkan faktor-faktor penyebab perubahan iklim itu kita fokuskan pada yang sudah ada di notes yang kita buat ya, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia, dan juga penjelasannya gitu. Saya kira semuanya sudah ada di situ juga. Kemudian nomor 2 itu tentang karbon 14 ya. Itu semuanya hampir benar gitu. Namun beberapa ada yang tidak mencantumkan semacam waktu paruhnya gitu. Kemudian karbon 14 itu biasanya hanya bisa digunakan untuk umur fosil yang tidak lebih dari 50.000 tahun gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu nggak efektif menggunakan karbon 14. Kemudian untuk ice core cukup baik, jadinya bagaimana iklim dapat direkam dalam ice dan parameter apa saja, mulai dari gelembung, gas gitu ya, kemudian isotop, kandungan zat kimia, dan juga debu ya. Itu yang menjadi poinnya. Kemudian yang keempat itu tentang kalau tidak salah tentang siklus Milankovic ya. Itu hampir semuanya betul. Namun ada beberapa yang tidak mencantumkan periode siklusnya gitu ya. Nah, itu juga jadi bagian dari penilaian. Nah, kemudian nomor berikutnya tentang Little Ice Age, Medieval Warm Period, dan Last Glacial Maximum ya. Jadi itu juga yang dilihat adalah periode waktunya dan juga teori faktor penyebabnya gitu ya. Nah, itu juga dilihat juga gitu. Kemudian 2 soal terakhir tentang sedimen laut itu juga dilihat jenis spesies apa yang biasa membentuk sedimen laut dan juga parameter apa gitu ya. Itu biasanya isotop juga sama dengan ice core gitu ya. Dan jenis spesimennya itu seperti foraminifera, bentos, kokolit gitu ya, yang ada juga di catatan. Kemudian terakhir terkait dengan conveyor belt, itu juga yang dilihat adalah definisinya, kemudian juga mana terjadi transisi antara arus hangat di permukaan dan juga arus dingin di dasar laut ya. Itu poin-poinnya yang kira-kira menjadi poin penilaian. Nah, jadi kalau dari distribusi nilai kira-kira seperti ini ya. Jadi dari 26 taruni kira-kira seperti ini. Artinya masih ada poin lainnya, yaitu dari tugas dan UAS gitu. Jadi saya kira sih tidak masalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk ini pertemuan hari ini kita fokus pada
salah satu proxy lainnya yang juga digunakan untuk melihat kondisi iklim dan lingkungan di masa lalu, yaitu ada namanya LOES, ya. Nah, nanti kita lihat LOES itu apa. Speleothem itu secara umum adalah goa, ya. Jadi kalau yang pernah ke goa kan pernah lihat ada stalactite, stalagmite gitu ya. Itu juga menjadi satu proxy untuk melihat iklim masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah non-marine biological evidence. Jadi bukti makhluk hidup atau biologi yang bukan di laut, ya. Misalkan serangga, daun dan sebagainya, ya. Itu masuk di situ. Saya mungkin agak cepat, ini slide-nya agak banyak, tapi intinya sebenarnya lebih kepada pengulangan saja apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dijelaskan. Nah, LOES itu ini jadi lebih kepada debu gitu ya, kumpulan debu yang dibawa angin gitu, kemudian dia menempel dan mengeras gitu ya, membentuk satu bangunan atau satu gunung gitu ya, sehingga kita bisa tahu ini dulu anginnya seberapa kuat gitu, terus berasal dari mana. Nah, itu nanti bisa terlihat dari situ. Nah, ini penjelasannya. Jadi LOES adalah sedimen terestrial yang tersusun dari tiupan angin partikel lumpur yang terbuat dari kuarsa, ya. Jadi umumnya berwarna kuning dan ukurannya sebesar debu gitu ya. Tapi dia kemudian mengeras. Nah, itu contoh bangunannya di sebelah kanan. Nah, ini di Washington State di Amerika gitu. Jadi membentuk suatu tebing lah istilahnya. Nah, awalnya masih ada kontroversi ya bahwa sebetulnya LOES ini sebetulnya adalah aeolian. Aeolian itu berasal dari atau dibawa oleh angin, ya, angin. Kalau dia aluvial itu dibawa oleh aliran sungai, ya. Jadi kalau ini dia aeolian artinya berasal dari udara atau di bawah udara, walaupun di beberapa lokasi itu diawali dari stream deposit, ya, atau dari aliran sungai. Nah, ini hanya komposisinya saja, batu-batuannya. Kalau di Cina biasanya lebih banyak kalsium karbonat, ya, atau kalau di kita itu namanya batu kapur, ya. Tapi kalau di tempat lain bisa dari quartz atau feldspar atau dari mica, itu nama-nama batuan, ya. Kemudian terkadang si LOES ini juga tergabung dengan paleosol. Kalau paleosol itu tanah yang tua gitu, ya. Nah, deposit LOES ini dan sumbernya itu satu bisa dari es yang mencair gitu ya. Jadi ketika es mencair kan dia menarik tuh esnya mundur kan. Kemudian dia menarik debu-debu atau batu-batuan kecil yang ada di situ sehingga dia membentuk suatu fitur gitu ya. Nah, ini biasanya contoh-contoh yang terjadi di Amerika Utara dan juga di Eropa. Tapi kalau di Cina, Argentina itu biasanya berasal dari gurun, ya, gurun pasir karena ini kan daerahnya memiliki gurun. Nah, indikator iklim yang bisa dilihat dari bagian-bagian LOES ini satu, ya, tadi kapan terjadi glasial, kapan terjadi interglasial gitu ya. Itu bisa terlihat. Kemudian juga terlihat dari banyaknya clay mineral, ya, atau lumpur gitu ya. Itu menjadi indikator humidity atau kelembapan. Kemudian bisa juga melihat intensitas dari monsun. Nah, ini bisa dilihat dari magnetiknya, ya, magnetiknya. Jadi perlu pengukuran lain dan juga
kekuatan dari monsun. Ya, jadi kalau ukuran Lois-nya atau debu-debunya itu besar, berarti kan kekuatan anginnya juga kuat ya untuk bisa membawa batuan tersebut ke dalam suatu bangunan gitu ya. Tapi kalau kecil berarti kan anginnya lemah gitu ya. Jadi kita kira-kira menginterpretasi faktor iklim dari proksi Lois ini. Kemudian nah untuk penentuan umur gitu ya, itu sama dengan proksi-proksi sebelumnya, yaitu menggunakan thermoluminescence ya. Ini sebelumnya juga sudah ada. Kemudian karbon 14 jika dia menemukan satu makhluk hidup atau fosil ya. Kemudian magnetic reversal ini terkait dengan pola magnet yang ada di bumi, dan tentunya tadi orbital atau pergerakan bumi terhadap matahari. Sebenarnya ada masalah sedikit. Mana tadi ya? Oh, sorry. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah distribusi ya spasial dari Lois ini di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat memang kebanyakan ada di Amerika, di Eropa ya. Ini sebetulnya awalnya dari tadi es yang mencair, kemudian dia membentuk itu. Namun kalau yang ada di Cina, di Argentina ini disebabkan oleh gurun pasir ya. Gurun pasir yang membawa debu-debu diolah di bawah udara, kemudian membentuk suatu Lois gitu. Nah di Indonesia ini suatu hal yang jarang gitu ya. Jadi bahkan mungkin nggak ada, sehingga tidak menjadi satu interest tertentu gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa sebetulnya ada juga proxy Lois ini yang bisa melihat kondisi iklim di masa lalu. Nah ini contoh deposit di Amerika ya. Ini yang warnanya kuning ini ya. Nah ini explanation, ini invert paleo wind ya. Jadi melihat pergerakan angin gitu. Dan kelihatan juga sering kalau kita lihat ada bentuk-bentukan itu merupakan salah satu pengaruh dari angin yang bisa mempengaruhi Lois tadi. Kemudian ini distribusi di Alaska, juga hampir sama. Alaska kan masuknya di Kanada ya, di utara Amerika, sehingga polanya terlihat juga gitu bahwa di situ ada terjadi pembentukan Lois di Alaska. Sebenarnya saya tidak bisa melihat nama-nama. Sebentar ya. Oke lah, kita lanjut. Nah ini juga contoh di University of Cincinnati ya. Ini karena tadi es yang mencair, kemudian arahnya tadi bentukannya itu menjadi suatu fitur yang terlihat di daratan. Nah ini contoh di sama ya, Alaska River di Amerika ini, Alaska. Nah ini adalah pergerakan dari pasir ya di gurun di Afrika ya. Nah ini juga bisa deposit dari sedimen ini menghasilkan Lois tadi, Lois deposit.
Loess deposit. Kemudian next. Sorry. Nah, ini juga contoh di Afrika ya, di Senegal. Ini juga terlihat bahwa ada pasir yang tertiup angin. Nah, ini membentuk loess tadi ya, sedimen yang apa? Yang kemudian membentuk para ini loess. Tunggu sebentar ya, ini ada WA sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi ini contoh di Afrika ya. Kemudian contoh berikutnya ini juga sama di mana ini? Dust storm ya. Mungkin sekitar di, kalau nggak di Cina juga bersama lah gitu-gitu. Kemudian ini di Tibetan Plateau ya, Cina yang se-river. Jadi Tibetan Plateau itu yang garis-garis, kemudian ada Loess Plateau ya, jadi dataran tinggi yang terbentuk dari loess tadi. Ya, itu akibat tadi kumpulan dari debu yang terbangan. Kemudian bisa next. Oh ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau di sana terlihat batas antara loess dan loess dan paleosol ya. Kalau paleosol itu tanah yang memang tanah ya jenisnya. Kalau loess itu terbentuk dari tadi kumpulan debu tadi. Jadi terlihat ada garis-garis pembeda gitu ya antara loess dan paleosol di lokasi ini. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang sebelah kiri ini dari sedimen laut ya, marine delta O18. Kemudian yang sebelah kanan ini paleomagnetisme. Nah, yang tengah ini adalah dari stratigrafi antara loess dan paleosol gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi di bagian mana saja yang mewakili tahun berapa juta tahun yang lalu gitu ya. Jadi ini contoh yang ada di paper si Ruther et al. 1981. Kemudian ini juga sama, yaitu menggunakan magnetic susceptibility sebagai proxy untuk curah hujan ya. Jadi ini menggunakan record dari Cina di Loess Plateau tadi. Jadi dilihat magnetiknya gitu. Jadi kan tanah itu sebetulnya mengandung kandungan besi juga gitu ya, kandungan besi yang bersifat magnet gitu. Nah, magnet itu biasanya akan menyesuaikan pada saat kondisi saat tanah tersebut ada gitu ya. Jadi kan magnetik bumi ini kan berubah-ubah kan dari waktu ke waktu ya. Nah, sehingga di lapisan tanah yang ada pun juga demikian gitu. Jadi dari situ terlihat ada pola gitu ya, pola susceptibility dari magnet tersebut, sehingga ini menjadi pola dari curah hujan tadi. Jadi MS atau magnetic susceptibility adalah ukuran dari butir-butir magnet yang dibentuk dari
baik itu biologik maupun non biologik proses yang terjadi dalam kondisi yang humid gitu. Jadi kalau dia tinggi berarti kondisinya humid, artinya curah hujannya cukup tinggi gitu, dan sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga contoh dari ukuran grain ya, ukuran dari debu yang ada di Lois tadi yang menggambarkan kekuatan dari angin monsun saat itu. Jadi ini juga dia matching dengan kondisi antara apa di laut gitu ya, dan juga di darat gitu. Artinya ada polanya itu ada kesamaan gitu ya. Artinya saling mendukung untuk melihat kondisi di masa lalu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, ini contoh juga adalah asal dari debu ya, badai debu di Asia. Nah, ini kita juga lihat ya di TV gitu ya. Memang ada, karena dia daerahnya gurun sehingga terjadinya badai pasir gitu. Nah, ini contohnya di tahun 2001 di Gurun Gobi ya. Jadi sangat terlihat gitu ya. Nah, jika tidak ada dia seperti ini. Jadi ini sebenarnya yang membentuk terjadinya Lois tadi. Next. Lama ya, oke. Oke. Nah, ini contoh juga pergerakan debu di Pasifik Utara ya, menuju ke pantai barat di Amerika ya. Jadi dalam skala yang lebih besar itu juga terlihat di satelit. Dan kemudian keluar melalui pantai timur gitu ya. Jadi dari sini kemudian ke sini gitu. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini kira-kira pergerakan debunya. Nah, ini contoh pergerakan debu dari Cina yang bisa menyeberang ke Amerika gitu ya. Jadi sumbernya berada di Cina nih yang warna hitam. Kemudian dia bergerak ke arah timur mengenai pantai barat Amerika, bergerak terus sampai ke pantai timur Amerika. Kemudian ini contohnya masuk dalam berita ya, bahwa terjadi badai pasir lah istilahnya itu di Amerika Utara yang berasal dari Mongolian ya tahun 2001 ini. Nah, itu tadi Lois ya, artinya debu bagaimana bisa merekam kondisi iklim masa lalu dan juga parameter yang dilihat. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu speleothem yang tadi saya sampaikan. Ini adalah goa, stalaktit, stalagmit gitu ya, yang ada di goa, yang juga merekam kondisi iklim di masa lalu, baik itu suhu maupun kelembapan dan curah hujan. Jadi untuk curah hujan itu biasanya ditentukan dari pertumbuhan dari cincinnya ya, cincin tumbuhan dan juga jika ada yang kosong gitu. Kemudian juga diukur sama seperti isotop dan sedimen laut dan ice core ya, dihitung isotop 18-nya tapi dari calcite-nya. Karena kan biasanya dia terdiri dari kapur ya. Jadi bisa diekstrak oksigennya, kemudian dihitung isotopnya.
Namun ada lagi satu lagi yaitu isotop karbon 13 ya. Jadi ini juga menjadi satu parameter yang dilihat untuk melihat pada proksi speleothem. Kemudian kalau temperatur ditentukan dari isotop 18, delta O18. Seperti ice core ya. Jadi dia berkebalikan dan ini kayaknya sama dengan kemarin itu koral ya. Jadi sama. Kalau ice core kan kalau dia tinggi berarti suhunya panas gitu ya. Nah, tapi kalau temperatur di speleothem ini terbalik seperti halnya dengan koral gitu. Jadi kalau dia tinggi sebetulnya suhunya malah turun. Jadi ada perbedaan. Walaupun sama-sama delta O18. Kemudian glacial interglacial stratigraphy ini juga melihat jika ada bagian-bagian yang hilang gitu ya atau freezing. Nah, ini bisa juga disebabkan oleh aktivitas biologi yang berkurang di dalam tanah itu sendiri. Karena kan intinya kan kalau gua itu kan di bawah tanah ya. Jadi sebetulnya ketika hujan gitu ya, kira-kira seperti ini. Jadi hujan, kemudian hujan turun ke tanah gitu kan. Nah, kemudian tanah kan menyerap air yang ada di permukaan tadi itu. Sebagian run off ya ke sungai, ke laut, tapi sebagian menyerap menjadi air tanah gitu kan. Nah, air tanah itu kan kemudian bergerak gitu. Ada yang ke laut, ada yang ke laut, ada yang turun ke goa gitu. Jadi di bawah itu ada rongga. Nah, kalau dia turun dari atas, maka dia menjadi stalagmit kalau tidak salah. Jadi yang dari atas itu namanya stalagmit. Kalau yang tumbuh dari bawah di dalam gua namanya stalaktit gitu ya. Nanti kita lihat lagi apakah itu terbalik atau enggak, saya juga lupa. Nah, ketika air itu menetes gitu kan, dia kan membawa partikel gitu ya. Jadi dia sedikit demi sedikit mengeras, makanya terlihat ada semacam yang runcing gitu ya, yang dari dalam gua. Nah, itu yang nanti kemudian diukur kandungan dari oksigen dan juga karbon 13. Nah, cara pengukurannya ini menggunakan thorium uranium dating ya. Itu sama seperti karbon 14 tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang gitu ya. Dan juga orbital tuning tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini distribusi cars ya. Jadi speleothem itu disebut juga cars. Distribution of cars in the world. Jadi kalau speleothem, cars itu sama. Nanti ada juga stalaktit ya sama. Nah, ini sebaran gua di dunia kira-kira seperti ini. Di Asia Tenggara cukup banyak di Thailand, Kamboja gitu ya, Laos gitu. Di Indonesia, di Jawa, Kalimantan juga ada, dan beberapa di Papua. Nah, ini menjadi potensial juga untuk dilakukan informasi iklim di masa lalu. Di Indonesia ini ada kayaknya di LIPI kalau nggak salah ada namanya Pak Wahyu Hantoro gitu. Kalau bisa di searching itu dia juga risetnya kalau tidak salah mengambil sampel cars gitu. Kemudian melihat kondisi masa lalu dari situ. Di LIPI Geoteknologi kalau nggak salah. Lalu kemudian next. Udah lama. Nah, ini contoh gambarnya ya, kira-kira speleothem di dalam gua. Ini juga sama, ya ini dari atas ya. Kalau nggak salah di atas itu namanya stalactite. Coba kita lihat. Nah, ini tampilan lainnya juga. Nah, ini. Jadi kalau yang stalagmit itu dari bawah ya, sebelah kiri. Ini kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini juga namanya flowstone ya, flowstone. Jadi dia karena dia mengalir, jadi terlihat ada lapisan-lapisan gitu. Nah, sebenarnya itu nanti yang diteliti. Nah, ini contohnya ya flowstone. Jadi dia melebar seperti bunga, tapi sebenarnya nanti kan terlihat ringnya tadi ya, growth ringnya seperti halnya dengan tree ring yang ada di batang pohon. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi nanti diukur nih dari ujung sini sampai ujung sini tuh
berapa senti kenaikannya, kemudian apa tebelnya gitu ya. Itu nanti dilihat juga isotopnya. Nanti itu bisa terlihat gitu, berapa umurnya dan kandungannya seperti apa, itu nanti terlihat di situ. Next, aduh, macet lagi. Nah, ini adalah stalactite ya. Kalau stalactite dari atas ya. Ini namanya soda straw, jadi seperti sedotan ya. Dari atas namanya stalactite, kalau dari bawah stalagmit. Ini juga ada lagi yang seperti ini bentuknya. Nah, ini contoh dari rekonstruksi suhu dari oksigen isotop dari kalsit ya atau kalsite yang ada dalam stalagmit nih di goa apa nih? Mo i Rana di Norway Utara gitu ya. Jadi bahkan bisa mundur sampai kapan ya? Sampai 11.000 tahun ya kan. Ini kan dimana terjadinya itu apa? Akhir dari las glacial maksimum ya kan. Nah, jadi terlihat gitu. Ini juga disamakan dengan solar insolation ya, matahari yang jadi memang pada intinya suhu bumi itu mengikuti pola apa sinar matahari yang masuk seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya, ada siklus apa eksentrisitas, ada obliquitas dan juga precession. Kemudian kita lanjut. Sorry, ini agak lama. Ada contoh lagi menghubungkan antara perubahan solar matahari dengan iklim di Atlantik Utara ya. Ini dari Asia monsoon. Nah, dia menggunakan itu tadi apa stalagmit ya, stalagmit di Goa Cina gitu ya. Jadi terlihat gitu. Ini paper tahun 2005 dari Dongga Cave, Southern China gitu ya. Ini yang lainnya dari speleotim yang ada di wilayah Mediterranean Timur. Ya, ini terlihat juga dari goa itu bisa mundur sampai berapa ini? 140.000 tahun. Ya. Jadi kalau yang ya ini namanya Sorek Cave Speleotem ya. Ini tahun 2000 berapa? 2002. Ya, jadi bisa ngelihat dan polanya matching gitu ya antara Speleotem sama Geruber. Geruber ini kayaknya dari apa ya? Geruber ini kayaknya dari pohon deh kalau nggak salah. Jadi yang merah ini dari pohon atau apa istilahnya tree ring gitu, yang hitam ini dari speleotim atau goa tadi. Nah, ini contoh goa ya. Jadi goanya yang besar bisa menyimpan rekor yang lebih panjang. Ini juga contoh gambarnya saja. Kemudian, nah ini contoh lagi perbandingan antara ini ya, Sorek Cave yang warna biru ini dari goa dengan Maele F. Rahim. Nah, ini saya nggak tahu nih. Speleotim juga ya. Jadi kayaknya sama-sama goa gitu dibandingkan gitu. Matching gitu ya. Jadi memang itulah keindahan atau kelebihan dari iklim di masa lalu itu, kita bisa mematchingkan bahkan menjadi paham gitu yang terjadi di masa lalu itu apa gitu ya. Ini contoh perbandingan ya dari beberapa atau banyak proksi yang udah kita pelajari ya. Yang atas itu dari ice core oksigen isotop ya, itu dari Huascaran di Amerika Utara dan juga di Peru ya. Kemudian yang B itu dari Kilimanjaro Afrika, juga dari ice core ya. Jadi ini sampai dengan 12.000 tahun yang lalu ya dari saat ini. Kemudian yang tengah itu adalah solar matahari ya, perubahan solar matahari sesuai dengan yang kemarin kita tahu itu yang siklus Milankovitch ya. Kemudian artinya semakin kalau tinggi berarti panas gitu ya, yang bawah itu dingin. Artinya sebetulnya sekarang matahari ini lagi mendingin gitu ya, karena yang masuk sedikit dibanding yang sebelumnya. Kemudian yang keempat itu juga ice core dari
yang hijau dari Greenland, kutub utara, yang hitam D ya, yang poin D itu dari Antartika, kutub selatan, Domsi ya. Jadi saling menggambarkan dari utara sampai selatan gitu ya. Nah, yang paling bawah itu dari goa tadi itu, Sonic Cave itu dari goa. Nah, jadi yang di sini ditunjukkan adalah bahwa pada 5.200 tahun yang lalu itu yang warnanya coklat itu ada event yang apa ya namanya di sini abrupt climate event gitu. Jadi ada kejadian yang terjadi secara tiba-tiba ya, abrupt itu tiba-tiba, sehingga tadi banyak tanaman-tanaman ini kayak di Peru itu yang umurnya 5.200 itu masih ada, jadi masih bentuk daun gitu, tiba-tiba dia menjadi frozen dan tidak mengurai kan, tapi udah mati gitu. Tapi ketika ditemukan dilihat umurnya sekitar 5.200. Dan juga ada Iceman ini ya. Iceman itu dari Tyrol di Italia, itu jasad manusia ya, itu masih ini utuh kayak ya tinggal kayak mumi lah, tengkorak gitu yang ada kulitnya gitu. Tapi umurnya 5.100 tahun dan dia masih nggak membusuk gitu karena tadi ketutup oleh es ya. Jadi tidak membusuk. Nah, ketika dilihat kapan dia meninggalnya dengan karbon 14 yaitu 5.200 tahun yang lalu gitu. Jadi menunjukkan ada event-event yang tiba-tiba saat itu di 5.200 tahun yang lalu, dan itu sebetulnya kan pernah dikoneksikan atau dihubungkan dengan kalender suku Maya ya yang ada di yang ada di di film-film ya, bahwa terjadi kiamat 2000 berapa gitu ya. Itu kan sebetulnya karena 5.000 tahun kemudian setelah kejadian ini gitu. Tapi tadi itu kan semua ada plus minus ya. Sini ada plus minus tuh, ada plus minus 45 tahun, 125 tahun. Jadi memang ada ketidakpastian. Artinya di 5.200 tahun ini kan sebetulnya ada event yang kita juga nggak tahu penyebabnya apa gitu. Tapi ada yang mengatakan itu karena dari precession ya. Precession kan yang bumi itu kayak gangsing kan, wobbling kan, kalau ingat UTS yang kemarin. Itu kan dia pindah dari utara ke selatan itu periodenya 11 tahunan gitu. Nah, ketika dia pindah itu kan 5.000 tahun dia akan ada di tropis kan. Nah, itu katanya ada event gitu, dia tidak bisa lama di situ sehingga langsung lompat pindah ke selatan gitu. Nah, itu yang karena kan 11.000 tahun setengahnya kan 5.000 ya, 5.000 tahun kurang lebih. Intinya di situ juga terekord di ini goa Sorek Cave ini yang ada di Israel ini. Ini kalau kita lihat kan ada yang tiba-tiba turun nih, lancip ya. Sini ada, ini di Kilimanjaro ada gitu ya. Nah, ini padahal ketika paper ini keluar, paper 1, 2, 3, 4, 5 ini dia sebetulnya keluar pada waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda gitu. Jadi interpretasinya sangat sendiri-sendiri, tapi menggambarkan atau mendukung kondisi yang hampir sama. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke. Ini calculated paleo rainfall 7.000 tahun yang lalu, dan yang tengah itu adalah rata-rata annual di Sorek area ya. Ini samalah, ini yang bawah ya, itu diambil 5.000 tahun aja. Nah, tampilannya seperti ini. Dan kalau di rata-rata ya sekitar ini 500 mm per tahun ya untuk curah hujan.
Tunggu sebentar ya. Nah, nanti saya coba ini lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa ya? Deposit dari speleothem untuk uranium ya. Jadi ini juga menggambarkan antara kondisi masa dingin dan masa yang tidak dingin gitu ya. Ini sampai 350.000 tahun. Nah, ini tadi ada water vapor ya. Jadi water vapor itu juga bisa menjadi salah satu proxy. Jadi kalau lihat di gambar ini tuh, yang warna merah itu yang water vapornya paling banyak ya. Ini biasanya bulan Juni Juli ya, berarti kan ITCZ berada di belahan bumi utara, makanya tampilan seperti ini. Jadi di Jawa musim kering gitu ya, tapi di Sumatera dan sebagainya ini musim hujan. Nah, ini juga perlu kita pahami bahwa bumi kita ini sebetulnya berada di kita hidup tuh di planet yang moist ya. Moist itu artinya lembab ya kan, lembab. Dan ini kan berkaitan dengan air ya, H2O. Nah, H2O di bumi kita itu sangat unik karena dia bisa bisa terbentuk atau bisa ada dalam 3 fase ya, yaitu air atau cair ya, liquid, kemudian ya air biasa ya, liquid, laut gitu, kemudian dalam bentuk es atau snow atau lapisan es ya yang kita lihat di kutub utara dan selatan, dan juga kadang vapor itu ya tadi uap air ya, uap air yang ada di udara seperti awan sebelum dia turun menjadi hujan gitu. Nah, bumi itu kalau di gambar ini tuh di yang warna bulat ini nih, yang warna hijau biru ini. Jadi dalam bumi itu ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas gitu ya. Nah, masalahnya adalah perubahan dari 3 fase ini kan bisa saling terjadi ya. Jadi dari padat ke cair jadinya mencair ya, cair ke padat membeku gitu. Kemudian menyublim ya, dari padat ke gas dan sebaliknya gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu suhu dan water partial pressure ya. Jadi dua parameter ini yang pengaruhi gitu. Jadi kadang-kadang suhu dingin itu pasti jadinya beku gitu ya. Tapi suhu dingin kemudian suhu meningkat tapi parsialnya itu misalkan rendah gitu ya, maka dia akan menjadi vapor gitu ya. Tapi kalau dia tekanannya tinggi, dia menjadi cair gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi di sini dikatakan kita berada di planet yang thermodynamically non-linear gitu ya. Dan ini mengapa glasier yang ada di tropis itu sangat sensitif. Karena di tropis itu kan yang jelas suhunya hangat gitu ya. Suhunya hangat, suhunya tinggi gitu ya. Artinya dia bisa juga jadi es, tapi tadi pressure-nya harus rendah gitu ya. Jadi dikatakan sensitif.
Nah, ini juga menjadi ini. Jadi kenapa di wilayah tropis itu sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Makanya sekarang kalau ada perubahan iklim itu perubahan paling sensitif itu di kita di tropis gitu. Kalau di belahan bumi utara, selatan itu dia berubah tapi tidak sensitif. Artinya kalaupun berubah dia tren gitu, tren. Jadi sedikit turun 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 turun. Tapi kalau di kita itu sensitif, ada perubahan suhu sedikit langsung banyak yang berubah gitu dan cepat. Sensitif itu kan artinya berubah dan cepat gitu ya. Kalau di yang tidak sensitif tuh berubah tapi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, itu yang sekarang ini juga belum dipengaruhi belum terlalu dipahami. Nah, ini berkaitan dengan beberapa hukum ya, Clapeyron, ada dry adiabatic lapse rate, ada moist adiabatic lapse rate gitu ya. Karena kalau di Amerika tuh biasanya dry adiabatic lapse rate karena dia tidak terlalu moist gitu. Tapi kalau di Indonesia lapse rate kita kan kalau standar kan 10 ya, 10 km per 1 derajat Celcius gitu. Tapi kadang bisa menjadi 6, 5 gitu ya. Degree Celcius itu per kilometer tergantung dari kandungan uap air yang ada di lapisan atas. Ini aja gambaran lagi untuk SS yang ada di wilayah tropis. Ini juga sama ya, perubahannya itu sangat dipengaruhi oleh lapse rate dan juga kelembapan dari atmosfer. Nah, ini dikatakan ya, paling bawah ini. Ini juga menjelaskan adanya rapid extension of New Guinea glaciers in the last glacial maximum with 7 degree cooling of the warm pool. Ya, jadi last glacial maximum itu kan yang kita tadi pahami ya, berapa tuh, sekitar 24.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Nah, itu es di Papua itu cepat terbentuk. Karena apa? Padahal turunnya cuma 7 derajat Celcius, dia bilang gitu. Artinya si lautnya itu suhunya turun, tapi langsung terbentuknya cepat. Nah, ini karena dia ada di tropis gitu ya. Kalau itu nggak ada di tropis, mungkin tidak akan secepat itu gitu. Itulah kira-kira sensitivitas tropical glacier. Nah, ini hanya gambaran lagi sebaran dari glacier yang ada di tropis ya, terutama di sini nih, tropis. Nah, kita itu ada di minus berapa ya? Mungkin sekitar sini lah. 1143. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir, yaitu non-marine biological evidence. Artinya bukti biologis atau makhluk hidup yang bukan dari laut gitu ya, yang ada di proksi-proksi iklim masa lalu. Nah, sebetulnya bukan hal yang tidak biasa ya untuk menemukan tanaman itu yang bentuknya itu sama atau nggak jauh beda dengan kondisi yang saat ini ada gitu ya. Dan kita perlu tahu faktor iklim yang menentukan. Jika kita tahu faktor iklim yang menentukan kondisi saat ini untuk tanaman tersebut, nah maka kita juga akan bisa memahami bagaimana kondisi di masa lalu gitu. Karena tanamannya biasanya nggak terlalu beda jauh. Tree line ya, jadi salah satunya tree line. Jadi kalau di daerah Amerika Utara gitu itu kelihatan gitu kalau bekas ada pohon gitu ya di satu bukit misalkan. Nah, dulu bekas ada pohon gitu. Nah, itu bisa jadi satu garis atau batas bahwa dulu di situ daerahnya pernah istilahnya humidity-nya tinggi gitu sehingga pohon bisa tumbuh gitu. Sedangkan dulunya enggak gitu. Nah, itu satu tanda ya. Biological evidence. Artinya dulu pernah ada satu pohon atau garis pohon di satu lokasi. Perubahannya secara gradual ya, itu juga ada. Kemudian faktor dari topoklimatik yang bervariasi itu juga menjadi satu
faktor. Nah, makrofosil ya, jadi bukti dari makhluk hidup tadi itu lebih banyak terjadi pada saat di belahan bumi utara itu hutannya itu kebanyakan ditemukan di belahan bumi utara, seperti di Alaska, Kanada, dan juga Uni Soviet gitu ya. Kadang juga ditemukan paleopodsol atau tanah di tanah itu, atau juga lapisan batu bara. Ini hanya salah satu contoh saja, mungkin nggak perlu terlalu kita bahas detail. Nah, ini contohnya, jadi tree line itu di sini ada tundra, ada hutan. Jadi tree line itu ya salah satu biological evidence non marine ya, non marine biological evidence. Ini juga sama. Jadi dulu, nah istilahnya nih yang garis hitam ini, dulu tuh batas pohon tuh sampai sini gitu. Tahun berapa gitu. Tapi sekarang udah mulai bergerak gitu. Nah, artinya itu kan menjadi satu indikasi ya, bahwa dulu mungkin humidnya sampai sini, panasnya sampai sini. Sama lah seperti batas es, tapi ini di batas pohon. Keberadaan pohon. Ini contoh ice cap juga yang ada di Kanada dibandingkan dengan tadi ya, tree line tadi. Jadi ada kecocokan. Ini pollen ya. Pollen itu dari serbuk sari. Nanti kita akan bahas detail lagi di minggu depan atau minggu depannya lagi. Ini tree line fluctuation ya di Alpine. Kontrolnya itu sangat kompleks gitu ya, faktornya kompleks. Ini banyak yang banyak mempengaruhi ya untuk tree line tadi. Nah, ini beberapa permasalahan gitu. Jadi tidak juga mudah menginterpretasikan keberadaan garis pohon itu untuk melihat di masa lalu. Jadi banyak faktor-faktor yang harus dilihat. Ini juga bahwa pohon juga menikmati karena kalau ada volcanic activity, kebakaran dan sebagainya ya. Jadi kita harus melihat juga kemungkinan-kemungkinan lain. Ini contoh pack rats namanya ya. Jadi semacam tikus itu ya, bisa dilihat dari ininya jenis makanannya juga gitu ya. Nah, ini sama, ini tree line juga. Mungkin kita tidak terlalu detail di sini. Kita lanjut saja. Nah, yang kedua setelah tree line adalah serangga. Nah, ini serangga adalah animal atau binatang yang paling banyak di bumi. Dan dia merepresentasikan satu kelompok atau tipe dari lingkungan di mana mereka hidup ya, baik itu di mana kutub maupun di wilayah tropis, curah hujan hutan hujan tropis. Nah, biasanya jenis-jenisnya itu, spesiesnya itu tergantung dari tipe climate gitu ya. Jika dia bergantung dari tipe, nah ini dikatakan kalau dia bergantung dengan suhu ya, jadi kalau spesiesnya itu tergantung oleh parameter suhu namanya stenothermic ya, stenothermic. Jadi serangga yang dipengaruhi oleh iklim atau temperatur, stenothermic. Kalau yang dipengaruhi oleh atau yang tidak dipengaruhi oleh iklim itu namanya eurothermic gitu ya. Jadi kalau dipengaruhi iklim dan terutama tergantung oleh suhu disebut stenothermic. Kalau tidak dipengaruhi atau kurang dipengaruhi parameter iklim disebut eurythermic. Nah, interpretasinya jadi sangat beragam gitu ya, tergantung dari di mana dia ditemukan gitu ya. Jadi harus dipelajari. Intinya sih ya perlu ahli dari insek tersebut juga ya dalam menginterpretasi kondisi masa lalu. Ini salah satu contohnya juga menggunakan fosil beetle ya. Beetle itu tawon ya, Coleoptera namanya, atau juga lalat dan sebagainya, atau semut ya, juga menjadi perbandingan.
ya biasanya sisa-sisanya itu ditemukan di lake sedimen di danau atau di pit. Pit itu apa tuh? Lahan gambut ya. Jadi insek-insek itu yang udah meninggal, mati, itu ditemukan di situ. Nanti bisa dilihat umurnya. Nah, di paleoclimate itu faktor utamanya adalah ya tadi bagaimana insek tersebut bisa tinggal di situ, kemudian mengikuti pola iklim di situ gitu ya. Ya, nanti bisa dipahami bagaimana itu bisa ada di situ. Kemudian ini hanya ini aja gambaran juga bagaimana tadi ya antara serangga dan iklim itu saling berinteraksi. Misalkan kayak gini ada spesies A, spesies B, maka ada range ya di mana yang bisa ada bersamaan. Ini sebenarnya gambaran saja ya bagi kita bagaimana insek itu bisa menjadi salah satu proksi atau menjadi tanda juga untuk menentukan iklim masa lalu gitu. Karena dia masuk tadi yang non-marine biological evidence. Ini dari radiokarbon dari ini beetle ya, sisa-sisa atau fosil beetle tawon. Ini contohnya oleh rekonstruksi paleoklimat dari serangga di laut ya, Chronomidae. Ya ini di danau ya. Kemudian apa lagi? Sorry. Nah ini, jadi ini ditemukan di yang atas tuh di Peru, umurnya 1.200 tahun yang lalu, pandangnya hanya 0,7 mili ya. Nah yang kemudian di Sahama, Bolivia ini 5.600. Nah ini di dalam es nih, kalau nggak salah ya yang kiri bawah ini. 5.600 di dalam es. Nah ini sama, jadi yang kiri ini dari Lewis, ini suhu, ya ini buat tipe-tipe apa nih? Tipe-tipe tanaman gitu ya. Jadi ya menggambarkan hal yang sama gitu ya, atau menjelaskan hal yang sama. Ini saya kira udah pernah ditampilkan. Kita udah jam 12. Satu lagi. Ini hanya perbandingan lagi ya antara beberapa parameter. Greenhouse ini di laut Arktik ya. Nah ini perubahan tinggi muka laut jika Greenland itu mencair ya. Nah ini jadi dulu itu tingginya segini nih, 11.000 tahun yang lalu ya. Itu suhu naik 5 meter 5 cm 5 derajat Celcius, naik tingginya 8 meter gitu. Nah, kita sekarang ada di sini. Nah, itulah kira-kira. Nah, ini contoh juga ya sea ice ya, ini namanya sea ice tadi. Jadi esnya itu ada di atas laut. Kalau es ini mencair, dia tidak menambah pada tinggi muka laut ya. Jadi yang menambah tinggi muka laut itu adalah kalau es yang ada di darat yang mencair. Kalau yang di atas laut dia tidak menambah tinggi muka laut. Ini juga sudah. Nah, ini oceanografi, paleoceanografi. Jadi sebenarnya ini satu ilmu sendiri ya, mempelajari laut masa lalu ya. Ini bisa menggunakan sonar gitu ya, mempelajari geomorfologi dari dasar laut, atau menggunakan mengambil sampel air di kedalaman tertentu, kayak CTD gitu ya. Nah, ini hanya tampilan saja. Nah, ini hasil multi-beam survey, tampilannya seperti apa. Nah, ini saya kira slide terakhir ya. Jadi ini adalah yang kita kemarin sudah pelajari, eccentricity, 100.000 tahun terakhir, 100.000 tahun sekali ada precession, ada juga obliquity gitu. Jadi kalau ketiga ini bersuperposisi, dia akan membentuk satu
siklus yang tadi mempengaruhi banyaknya banyaknya sinar matahari yang masuk ke bumi gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang dipelajari di sini. Nah, mudah-mudahan bisa jadi informasi ya dan juga pengetahuan tambahan. Cukup ya, saya kira. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Terima kasih, semuanya. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. izin live.